persebelahan Gria Karen Indah II kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Mus Mu'alim MPDI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum kullun amin wa antum bi khairin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim, para sepuh, bini sepuh, para ustadz, wabil khusus kesepuan di RT 6 RW 9 Gria Karen Indah II, para tokoh masyarakat, ketua RW Bapak Sutopo ingkang kawula hormati saprakatipun, Bapak Ketua RT Dr. Heri Irawan yang saya hormati, beserta para pengurus, para bapak, para ibu, jamaah atau warga RT 6 RW 9 Gria Karen Indah II yang berbahagia. Wabil khusus adik-adik ini, lumayan ini generasi kita yang besok akan menggantikan kita di sini. Dan semuanya saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dapat bermuajahah bil wujuh, dapat berkumpul, dapat bersilaturahim. Semoga pertemuan pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Allahumma amin ya robbal alamin. Para rawuh ingkang kula hormati, niki kula nggene bahasa napa niki, Pak? Apa mawon lah. Pak RW niki kula nggene bahasa napa niki? Campuran mawon. Campuran iku. Kula nggene bahasa napa niki? Mandan setengah ngapak, mandan setengah bahasa, mandan setengah Aceh niki. Ya Allah, mandan setengah keniten barang. Lajeng kaping kalipun kula mature dugi jam pinten? Kontrak kerja harus jelas. Iya. Bu, kiat dugi jam pinten Bu mangke?
Ini harus kontraknya dengan bapak harus jelas ini. Belum adzan asar, para tukang sudah pulang pak. Di tempatku. Di sini gimana pak? Jadi kalau sudah adzan datang asar, dia langsung nyuci paculnya, nyuci alat-alat pekakasnya gitu, mau pulang gitu. Padahal asar kan bisa jam 3 ya. Jadi dia tidak melihat jam. Tang mriki sih pak. Sama. Bayarannya sama. Amplopnya juga putih pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Bu, saestu kula duwe jaminan iki mature. Biar enak nih. Kalau dalam konteks perdagangan itu apa namanya perniagaan namanya antarodin. Jenengan ritu kulo ritu. Jadi mungkin kulo ya wangsul dari kepenak jenengan yang mboten mules. Mboten makruh kados. Nggih. Alhamdulillah dalu menika kita saged sesarengan makam paling menika majelis saestu niki keberkahan menika kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala. Sebab malam ini bukti bahwa kita itu dihadirkan oleh Allah, kita itu mendapat pertolongan dari Allah, kita mendapat usia panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dicek halal bihalal tahun lalu yang dulu ada di samping Bapak sekarang nggak ada. Bisa di apa namanya? Bisa dihafal Pak kira-kira? Hafal nggih? Yang tahun lalu barangkali masih ada di samping Bapak Ibu semua. Tapi malam hari ini beliau nggak ada, kecuali yang lagi hajatan. Artinya apa? Ini adalah bentuk kasih sayang Allah, bentuk maunah dari Allah. Umur kita diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita, saudara-saudara kita, teman baik kita, tetangga kita, semua Bapak Ibu bisa cek kira-kira yang masih ada siapa, yang sudah tidak ada siapa. Ini patut kita syukur. Para rawuh ingkang kula hormati, maka setelah Ramadan kita lakukan, kita jalani, ada satu pengalaman yang menarik Bapak Ibu. Inggih menika teng akhir Ramadan itu bakati sama waktu wal ardu wal malaikah, bakati sama waktu nangis. Siapa yang menangis? Sama waktu wal ardu wal malaikah, langit, bumi, dan para malaikat. Oh, Ibu, ini sudah 5 watt kayaknya gini. Oh, yang nangis siapa Bu? Langit, bumi, dan para malaikat itu menangis. Karena apa? Ada yang disebut dengan musibah li umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada musibah untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa? Dhahabu Ramadan, ditinggal oleh bulan suci Ramadan. Ini saya mau nanya, Bu, pinginannya nangis nama Bu? Oh, kinten-kinten pingin nangis nama Bu? Nangis ya, Pak. Kemarin nangis apa enggak Pak? Kira-kira nangisnya karena apa? Bapaknya sudah jawab dengan lantang, jaluk duit. Pak, kemarin nangis karena apa Pak? THR-nya telah turun. Anak istri sudah rewel minta. Ya sama Bu, di sana-sana kemungkinan ya sama. Tapi tidak apa-apa. Rasulullah itu ketika mau Idul Fitri, mau ke sholat Id itu kemudian ketemu sama anak-anak, yang satu lagi nangis, yang satu lagi main asik. Singkat cerita, anak itu lalu ditanya sama Rasulullah, Mas, siapa misalnya Mas Abdul misalnya, atau Congkok, Rempong, Cong Abdul dong, Mas Randy dong, padahal Randy merek sandal. Selalu jadi kalau ngasih nama anak ya harus jangan merek sandal, Randy, keren ya namanya, merek sandal.
Mas Randy, kamu kenapa menangis? Kata Rasulullah. Lajar, dulu aku itu Idul Fitri dengan bapak saya, tapi hari ini Idul Fitri ini saya tidak dengan bapakku. Lalu kemudian Nabi menanya, kenapa bapakmu kemana? Bapakku dulu ikut perang bersamamu, jihad fisabilillah, kemudian meninggal di medan pertempuran. Kira-kira Pak, kira-kira jeng Nabi nangis nopo remuk Pak? Oh, anak kecil bilang begitu ke Rasulullah, kira-kira Rasulullah itu nangis apa remuk? Iya, perginya perangnya bersama Rasulullah, namanya Muhammad itu. Dia nggak tahu. Mas Randy itu nggak tahu kalau yang diajak bicara siapa? Iya, bapak saya ke medan pertempuran. Jadi apa Pak? Jangan keras-keras. Sallallahu Muhammad. Dulu bapakku ikut perang bersama Rasulullah, namanya Muhammad. Tapi hari ini dia sudah meninggal, tidak ikut Idul Fitri denganku, kata anak itu. Lalu kemudian Rasulullah dengan tersenyum, Masya Allah, betapa sedihnya. Akhirnya kemudian Rasulullah pulang ke rumah, ambil bajunya cucunya yang baru kemudian dikasihkan ke Mas Randy itu. Kira-kira ibu-ibu kemarin kayak gitu apa enggak? Pak, kira-kira kayak gitu apa enggak kemarin? Ini ngajinya santai aja Pak. Sunnah Rasul itu banyak Pak. Ngasih baju enak aja, anak sendiri aja, ngasih kurang. Dikasih satu aja mintanya dua, kok dikasihkan sama anak yatim. Sallallahu Muhammad. Bu, ada yang begitu, 2-0 ya, nangis enggak, bajunya buat sendiri, 2-0. Pak, ada nggak kemarin yang ngasih baju kepada anak yatim, baju barunya itu? Kira-kira anak bapak nangis apa guling-guling Pak kalau kemudian dikasihkan ke anak yatim? Ini cerita beneran. Jadi itu Allah suruh membagi kebahagiaan kepada orang lain. Maka sudahlah, Idul Fitri, Ramadan sudah lewat. Maka malam hari ini halal bihalal sebagai tempat untuk muhasabah. Bahasanya Pak Sutopo adalah muhasabah diri, introspeksi diri. Apa-apa yang harus introspeksi? Kenapa kemudian nangis? Kenapa kemudian langit, bumi dan pareman nangis itu? Karena umat Nabi Muhammad itu ditinggal kok diam-diam aja, biasa aja. Kata ibunya tadi, biasa baik. Padahal yang mestinya sedih siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Zakatnya, puasanya, Ramadannya, apalagi tarawihnya, semua itu dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tersisa. Lah kok ini enak-enakan, nggak sedih sedikit pun, malah geger katanya THR-nya carry. Akhirnya apa? Baik, untuk menyempurnakan amal itu, bolehlah kita kemudian berjumpa dengan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kalau nyebut malam Lailatul Qadar, jangan malam Lailatul Qadar ya Pak ya. Ini mohon izin Pak Ketua RT. Malam Lailatul Qadar, sudah malam Lailatul. Malamnya kan cuma satu. Ya sudah, Lailatul Qadar atau malam Qadar cukup, jangan malam Lailatul Qadar. Ini kadang-kadang saking sebetnya gitu, saking rajinnya, saking pinternya kemudian malam-malam Qadar itu. Malamnya kan cuma satu. Maka kalau umat Nabi Muhammad SAW terlewat, itu yang nangis itu bumi sama langit sama malaikat. Lah kita tamriki sih Bu, sami, tamriki sami, biasa baik, sami, gih. Wah, aku nanya nggak dijawab, aku nanya nggak, iya aku nanya sama kamu. Sama saja Pak, sama sini. Boten. Oh berarti bibitnya saking mriki ngene iku lho. Ya, lanjut. Ini penting. Sehingga mari malam ini kita jadikan sebagai muhasabah, sebagai introspeksi. Kira-kira apa yang kurang di Ramadan, apa yang kurang di Idul Fitri, kita lengkapi hari ini untuk tahun depan.
Semoga kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini penting. Maka bolehlah misalnya sambil udut, sambil santai, sambil odor begini, nggak apa-apa Pak, sambil ngopi ada es apa dogirnya nggak masalah. Tapi mari kita resapi, mari kita muhasabah. Kira-kira sebulan kemarin apa yang masih kurang di antara kita? Mari kita cukupi, mari kita genapi. Inilah makna daripada Idul Fitri. Karena apa? Untuk mengantarkan kita agar kita itu idul benar-benar kembali. Selamat ya Idul Fitri ya, selamat ya, mohon minal aidin wal faizin. Maksudnya tahu apa enggak sih minal aidin wal faizin ini kadang-kadang. Belum apa-apa langsung minal aidin wal faizin ya, minal aidin wal faizin. Ya enggak apa-apa Pak. Itu budaya yang baik. Ini namanya uraf. Uraf itu tradisi yang hasan atau sohih atau solih, bukan fasad. Artinya di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Ada Pak teman saya Pak, minta maaf itu tidak harus lebaran. Lah sih, ya yang penting kalau sotonya keluar aku ikut. Tapi kalau salaman-salaman aku enggak. Sini ada yang kayak gitu Pak. Oh, ada yang kayak gitu. Tempatku ada Pak kayak gitu Pak. Jadi saya biasanya pakai bahasa Jawa, ini pakai bahasa Indonesia agak gimana gitu. Gini kulo wonten Pak kadus niku Pak. Jadi kalau misalnya suruh salam-salaman nggak mau. Tapi kalau sotonya keluar, dia nongol. Di sini ada kayak gitu. Oh berarti bibitnya dari sini. Tapi nggak usah nggak apa-apa Pak. Jangan dimusuhi Pak. Nanti jadi Idul Fitrinya kotor lagi Pak. Nggak apa-apa, biarin aja. Suruh salaman nggak mau, katanya aku nggak, masa minta maaf kalau setiap Idul Fitri aja enggak. Minta maaf ya harus setiap hari juga boleh, ya boleh. Tapi kalau sotonya dia keluar, dia juga keluar juga. Nongol dia. Tenggene kulo bu, tenggene kita yang boten wonten, saestu mboten. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Sampai mana Pak? Oh, ngajinya sampai mana? Ya, sebagai introspeksi. Yang diambil kulitnya jangan sotonya, yang diambil isinya jangan soto. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanti kalau pulang ustadznya nggak lucu ya biarin aja. Emang aku sini mau dagel kan enggak, aku mau suruh ceramah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai mana Bu? Ngaji saya begitu Pak. Sampai mana Pak? Lucu aku sih mikir kabeh no. Bapak juga ikut mikir, ibu sampai juga ikut mikir. Sampai mana Pak? Muhasabah. Luar biasa, 100 untuk Bapak. Maka penting setelah kita melakukan muhasabah, evaluasi, introspeksi, mana yang kira-kira kurang. Oh, aku sudah terawih, aku sudah puasa, aku sudah zakat, maka amalku akan naik menuju langit, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Ada satu pekerjaan yang belum selesai Pak. Oke lah, hablumina silahkan mau kemudian tahajudnya fi akhir waktu Ramadan itu luar biasa di tanggal-tanggal, wah tanggalnya semuanya ganjil semua ya. Ke masjid. Tetapi sama tetangganya kok nggak akur. Mau tak ulangi? Mau saya ulangi? Nggak enak sama yang. Ada satu pekerjaan yang harus kita selesaikan, namanya hablum minan nas. Nanti satu lagi hablum minal alam. Wah sampai jam 12 malam nggak selesai. Saya sampai hablum minan nas saja nanti. Bapak tadi disuruh ngomong kayak gitu ya sama Pak RT ya? Enggak. Ini bukan pesan sponsor. Aku datang ke sini dari lubuk hati yang paling dalam karena cinta. Iya, karena cinta. Iya sama kamu. Iya kamu. Ini kalau ngaji milenial begini Pak. Jadi kita mau udah ubung. Jadi lebih baik aku ngaduknya sana aja lah gitu. Ya. Di sini Pak agak gelap, sini agak terang ini. Sallallahu Muhammad. Ngaji kalau sepaneng, kalau mumet ya pekerjaan sudah mumet di kantor, pekerjaan sudah mumet di sawah, pekerjaan sudah mumet di sana. Sampai sini kok diajak sepaneng Pak, neraka jahanam, wah mumet aku. Jadi kita bikin enjoy saja, nggih. Nggih Pak. Masuk apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, maka
Ini juga biasanya pakai hadron, saya apa ini nggak ada hadronnya, nggak disolawatan. Jadi nggak apa-apa lah, ini bahasanya campuran ya gitu izin. Nah, setelah kemudian muhasabah, yang pekerjaan yang harus kita selesaikan adalah habluminanas. Ini Pak, boleh tahajudnya sampai kemudian kayak bapaknya itu ya boleh, tapi sama tetangganya itu tidak akur. Na'udzubillahi min. Maka Allah mengatakan, Allah dawuh, jangan mengatakan nanti sarung. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Ini dimensi wushu. Dimensinya itu dimensi habluminallah. Selesai dengan tahajud, selesai dengan tarawih, selesai dengan puasa dia. Tidak musyrik sedikit pun, tidak syirik sedikit pun. Tapi pekerjaan berikutnya, wabil walidaini ihsana, yang kedua kemudian berbuat baik kepada orang tua. Ada habluminallah, kemudian ada habluminanas. Belum selesai Pak. Ini kalau dijelaskan ayatnya Pak sampai jam 12 beneran. Karena ada 10 yang dijelaskan ini poinnya. Ini baru orang tua, birrul walidain, bukan? Birrul walidain 1 jam. Tapi santai aja Bu, nanti setengah jam lagi selesai. Makanya tadi saya tanya, ini saya sampai jam berapa? Beneran. Kalau ada dalang, ada wayang sampai subuh ya melek gitu. Tapi kalau ada kiai sama ustaz, itu deritanya penceramah. Bapak besok itu ya 30 menit 30 menit baru ngomong sudah selesai. Kemarin di Fakultas Hukum ya, tapi di situ buasap itu profesor semua anggap masa bodoh saya itu. Gadel. Ya artinya ya sudah, kalau kita pengajian ya ayo kita selesaikan dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada perbedaan, bahkan perbedaan pendapat sampai perbedaan pendapat, ya billati hiya ahsan, selesaikan dengan cara-cara yang urunan RT ya. Iya kan, takdir. Orangnya berangkat, bajunya pakai apa? Warnanya pakai kuku apa? Pakai kawat gigi enggak? Pakai kawat gigi enggak. Sebelah senang betul. Benci aku, benar-benar cinta. Iya. Sampai mana? Yang ditangkap itu kulitnya sama sotonya. Baik Bapak Ibu. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari lil junub wa sahibi bil jambi. Banyak Pak ini. Yang pertama wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau habis kemudian sholat id ada yang ke kuburan, biarin aja itu. Biarin. Memang orang tuanya ada di kuburan. Tapi pertanyaan saya Pak, ini Bapak Ibu nih, kemarin ke orang tua itu habis Idul Fitri atau setelah Idul Fitri? Sebelum atau sesudah Idul Fitri Pak? Transfernya sebelum apa sesudah Idul Fitri? Gula tehnya sebelum apa sesudah Idul Fitri? Jawab ini dengan tegas. Hah? Bu, kemarin transfer ke Babe sama ke Mami di rumah sana, orang tua itu sebelum apa sudah Idul Fitri? Zakat kita dibatasi sampai khutbah 10 Pak, 2 khutbah. Jadi kalau melampaui itu sudah biasa. Ayo pikir, ayo. Ngerti ya kayak kenyong seunungnya badan. Pak RW kemarin transfer ke Bapak Ibu atau gula atau apa saja itu, ada monde itu terfavorit kan, sama di tempatku juga kayak gitu. Sebelum apa sesudah Pak? Sudah. Berarti sudah kok biasa Pak? Kris dong, zamannya kris. Sallallahu ala Muhammad. Oh, dapat pengalaman baru ya. Jadi baiknya sesudah atau sebelum? 100 buat ibu itu. Ini rata-rata itu setelah Idul Fitri. Saya nggak menyalahkan, itu tradisi, silakan silaturahim.
Tetapi bagi kita, doa kita, transfer kita, gula teh kita, kopi kita, monde kita berikan sebelum Idul Fitri. Ini baru anak soleh-soleh. Tahu momentum, tahu ini loh pahalanya luar biasa. Maka kemudian beda sama wati wa'an. Loh ini gerombolannya siapa? Ini kelompoknya siapa? RT 9, RT berapa? RT 6 ini kok nggak sampai ke langit? Ini amalnya siapa? Nggak tahu malaikat. Amal kamu dia di sana, kapling kamu bukan kapling aku di sebelah sana. Kalau ngibur ngetan ulun ini diambus angin, ini amalnya siapa? Ini RT 6 nggak sampai ke langit. Karena ada masalah sama orang tua, karena ada masalah dengan yang kita lanjut ya, wabilil kurba dengan keluarganya, dengan saudaranya, wal yatama wal masakin dengan orang-orang yatim, dengan orang-orang miskin. Ada satu hal, wal jaridil kurba dengan tetangga dekat. Ini amalnya RT 6 nggak sampai ke langit itu karena apa? Ada masalah, wal jaridil kurba dengan tetangganya. Maka malam hari ini sebagai bukti musofahah, saling memaafkan satu sama lain, memberi persaksian bahwa mari amal kita sampaikan ke langit. Jadi namanya halal bihalal, tidak ada musuh, tidak ada dusta di antara kita. Ini baru RT 6. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalau misalnya kok ini penceramahnya agak beda ya, biarin aja. Tapi kan kemarin gula tehnya kan setelah lebaran. Tidak saja. Pak, transfernya setelah lebaran tidak saja. Nilainya 1 sama, enggak 70. Ngajuk apa ngajuk? Oh, tapi sudah kadungnya sudah. Makanya Ustadz Heri itu ngundang saya pas berarti Pak. Ini pengalaman baru. Besok transfernya sebelum gula tehnya sebelum jam kan jam. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, kita lanjut. Sampai mana Bu? Ngaji saya begitu. Pak, sampai mana Pak? Ini belum ini baru pemanasan ini. Ini baru pemanasan. Maka malam ini sebagai persaksian, malam ini sebagai bukti kita sebagai wal jaridil kurba, tetangga dekat. Kalau tetangga jauh, wal jaridil junub sudah selesai, mungkin yang di sana-sana sudah kita kirim. Tapi jangan lupa kita punya tetangga dekat, wal jaridil kurba yang harus kita bersamai, yang harus kita silaturahmi dan seterusnya. Maka bolehlah sekarang malam ini sebagai bukti untuk saling bersilaturahim, saling halal bihalal, agar amal kita bena samawati wal sampai ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, maka satu lagi Pak, wasohibi bil jambi, rekan sejawat, rekan sekantor. Di kantor ada halal ya Pak ya? Ada Pak, yang di kantor, yang kantornya di sawah ya halal ya di sawah. Bu, di kantor ada halal bihalal nggih? Wonten nggih? Itu namanya wasohibi bil jambi. Itu rekan sejawat, silahkan. Tetapi paling misalnya Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu butuh angkat junjung, butuh tukang, gendengnya bocor, kira-kira ngebelnya tetangganya atau yang jauh di sana di Aceh? Tetangga kan? Mbak, aku pinjem tangganya ya, boleh nggak? Boleh ya, Mbak, aku pinjem suaminya Mbak. Pak RT, gendeng saya bocor, ini urusannya gimana? Oh, aku punya tukang banyak nih. Nah, ini namanya wal jaridil kurba, tetangga dekat ini. Ini akan menjadi saksi, akan menjadi orang-orang yang menjadi saksi di akhirat nanti. Nanti kita jelaskan di akhir episode. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini kalau saya mau sholawatan, tapi kayaknya nampaknya bapak-bapak ada adronya, jadi saya nggak sholawatan. Kemarin ketika pulang jam 3 malam, 3 dini hari itu, luar biasa. Tapi di sini yang lumayan ada kipas angin, tapi ya masih tetap panas. Beda dengan Medan. Nggak apa-apa, ini outdoor sudah tepat sekali. Jadi
angin Sokaraja lah kira-kira. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai mana? Ngaji saya begitu Pak, terima orang terima ya silahkan. Tetangga dek, setelah orang tua lalu tetangga dek. Transfernya sebelum apa setelah? Bapak Ibu setelah apa sebelum? Tadi katanya setelah tahu pahalanya tuh, aduh, aku menyesal. Ya. Baik, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mangga malam hari ini kita rendahkan, kita samakan langkah untuk menuju wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Biasanya kalau di kampung Allah gitu ada landasannya, kenapa harus dijawab Allah? Yaitu karena wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Jadi kalau disebut nama Allah terus bergetar hatinya Pak. Jangan cuma lagunya si itu aja kalau diputar lalu. Nanti di suatu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena wapang. Bila kau lihat pemuda yang lebih gaya, hatimu pun segera berpindah kepadanya. Tapi biarlah kau cari yang lain, kan kau buat sebagai cinta palsu hampa. Nanti di suatu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. La 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 la. Bahkan cinta kemudian mendatangkan madorot. Karena apa? Ya karena dia akur sama tetangganya, gak akur sama gak akur sama mari kita selesaikan hakul adami ini, biar nanti ketika berhadapan atau menghadap kepada Allah SWT tidak ada masalah dengan tetangga kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan keluarga besar kita. Wabil khusus keluarga besar RT 6 RW 9, tepuk tangan untuk kita. Jangan ada persoalan kamu 8 ya, iya aku 8, kamu bilang aku 20. Kelak di sana nggak ditanya kamu tuh berapa, enggak. Wong yang Madinah aja 36 untuk menyamakan amalnya dengan Mekah. Kok kamu cuma Madinah itu 36, kenapa? Ingin menyetarakan diri dengan Mekah pahalanya itu. Jadi kalau di sini 8 sama 20 masih ribut, ih, aku 36, kamu cuma 20. Aku imam, maksudnya imam Madinah maksudnya, bukan Musmuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Hanya karena itu. Karena ini nggak ditanya kamu itu dulu 8 apa 20, enggak. Kamu dulu kunut apa enggak. Kamu dulu sujud. Nah itu yang ditanyakan. Oh aku dulu sujud ya Allah. Tuh buktinya Pak Ketua RT, tuh buktinya Pak Ketua RW, tuh buktinya waktu halal bihalal itu Pak Ustadz Musmalim tuh ngerasani aku. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai mana Pak? Lumayan ya, ini sudah pemanasan ya. Baik, kita lanjut. Bu, saya turun jam berapa nanti nih? Beneran aku tanya. Udah nyanyi sudah, sekarang tinggal sholawatan. Udah nyanyi tapi nggak sholawatan, awas ya. Nanti harus naiknya harus dipegang itu. Allah Muhammad. Masuk karen, Melayu. Orang karen Melayu. Masuk karen bawa skoteng, orang karen ganteng. Masuk karen bawa skoteng, orang karen ganteng. Sholatullah salamullah
ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada lagi Bu? Mau lagi? Jadi nyanyinya cepet, sekarang sholawatnya enggak cepet, enggak adil. Sallu ala Muhammad. Masuk karen bawa coklat, orang karen rajin-rajin, rajin-rajin. Masuk karen lewat pangkat, orang karen hidupnya berkah. Masuk karen lewat pangkat, orang karen hidupnya berkah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Muhammad. Pertama muhasabah, yang kedua selesaikan hakul adami agar amal kita bisa naik ke langit. Sallu ala Muhammad. Salah satunya apa? Halal bihalal menikah. Ini bagian dari menyelesaikan persoalan-persoalan hakul adami yang belum selesai. Makanya kalau punya Bu, makanya kalau punya jangan keras karena haram bilang. Pak, makanya kalau punya selesaikan. Oh kan kita soal sudah halal, oh nggak bisa, hakul adami itu harus diselesaikan. Allah, aku minta maaf dong, silip salam buat dia, titip maaf ya, bro, nggak bisa. Anda pinjam 1 botol, selesaikan 1 botol. Anda pinjam 2 botol, selesaikan 2 botol. Pinjamannya dia apa Bu? Itu yang menyelesaikan hakul adanya 2 orang itu yang saling meminjam. Gak bisa. Allah, aku titip ya, titip apa? Titip sholat, titip sholat. Allah, aku titip yang nyaurin buat dia, nggak bisa. Tahu-tahu mau nyaurin bareng, nyaurin bahasa apa? Sallu ala Muhammad. Baik. Yang kedua, hakul adami Pak, kita selesaikan. Jangan sampai tangan kaki kita disandra oleh urusan-urusan yang berkaitan dengan hakul adami. Apapun, betapapun, siapapun, kita selesaikan hari ini. Kedua ya, kedua. Satu tadi muhasabah, yang kedua hakul adami kita selesai. Sallu ala Muhammad. Yang terakhir, nah kan udah selesai kan? Toh amplopnya sama warnanya putih. Itu urusannya panitia isinya. Serakah sekali ustadznya ini. Ya kan dari mana-mana kan warnanya putih kan dia ya, benar Pak? Warnanya kan putih kan? Amplopnya kan? Oh, itu urusannya panitia. Saya kesini niatnya ngaji sama sowan ke Pak Dr. Hir. Sallu ala Muhammad. Sampai mana Bu? Amplop. Jadi saya tuh ngajinya begitu. Jadi kalau misalnya biarin. Yang terakhir, Allah menyampaikan, la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Allah, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ini semakin malam semakin ganas, main keras. Tidak ada manfaatnya, la khairu, tidak ada kebagusan sekalipun. Apa? Fikasri minajul, dari diskusi kita, dari obrolan kita. Ayat ini kritik dari Allah kepada para istri-istri Rasul. Kamu pendek kan? Kamu kan hitam, buta. Kamu pakai kacamata, pasti nyicil. Kamu pakai emas, nyicil kan? Toko gol apa itu yang di sana? Sampai tadi macet ya akhirnya, gara-gara gol itu Pak. Perempatan persis. Yang kesana nyopot Boden tahu kan di mana? So nggak tahu, jangan pura-pura nggak tahu.
Tidak ada gunanya la khairu fi katsirin min najwahum, dari diskusi kita, kumpulan RT kita, seminar kita. Sudah mulai gerimis ya Pak ya? Ya 5 menit lagi selesai. Toh amplopnya sama warnanya. Jangan sundon dulu. Sampai mana tadi? Tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya apa yang kita diskusikan, apa yang kita rapatkan. Itu kritiknya Allah kepada para istri Rasul yang suka ngerasani, yang suka wek-wek itu lanang apa wadon Pak? Oh, yang suka wek-wek itu putra apa putri? Atau jalur apa kakung apa istri? Hah? Sama saja Pak katanya Pak. Wah, budewan sih kayak gue. Wah. Sama saja katanya. Wek. Kalau rapat oke, upaya tesio. Giliran rahmat tugas buru-buru. Sallallahu alaihi wasallam. Pak RW orangnya hadir. Warnanya apa bajunya? Bu, orangnya hadir. Kerudungnya warna apa? Pakai kawat gigi. Udah kawat gigi itu kasihan loh kalau kawat gigi. Apa ilaman amaro bisodakotin, yang pertama, kecuali orang yang kemudian disebut sodako itu tidak hanya ngasih uang, tidak hanya ngasih materi, termasuk partisipasi aktif, partisipasi konstruktif. Kalau dasar bahasanya Pak Dr. Heri, partisipasi Pak. Sodako itu maknanya bukan dia aku ngisi kas ya, aku ngisi jariah ya, tidak. Partisipasi Pak, apa saja, walau bil senyum. Keluar kamar, keluar rumah, tetangganya dibeseng semua. Jebule yo sih masalah yo sampean kok, kenapa tetangganya dapat rasan lho? Orang mati nang kene teru medu. Iki bani masan wis metu to. Sallallahu Muhammad. Kamu sih nggak tahu sih, kalau di harganya berapa? 60 juta tahu. Tapi kan masih monggo, syukur kamu Bu, monggo. Hujan ya? Bapak-bapak, gimana nih? Kita selesai aja. Selesai Pak. Lewat. Yang pertama, kecuali orang-orang yang kemudian mengajak kepada sedekah, mengajak kepada partisipasi. Jadi kalau ada anggota RT, ada anggota RW yang kemudian tidak partisipatif, itu dipertanyakan keanggotaannya. Oke, lanjut. Gimana nih? Lanjut. Mohon Ya, ini berkah. Sampai mana ini? Pak, Bu, sudah kondusif ini ya? Kita lanjutkan ya? Ayo, kita lanjutkan. Ya, 10 menit lagi selesai. Santai aja. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada gunanya apa yang kita diskusikan, tidak ada gunanya apa yang kita rapatkan, tidak ada gunanya apa yang kita rumuskan, illa kecuali bagi orang yang man amaru, mengajak kepada sedekah. Sedekah itu maknanya tidak hanya amal jariah tapi banyak macamnya. Salah satunya adalah partisipasi aktif dalam ke-RT-an, dalam ke-RW-an, dalam perumahan. Ojo dewe-dewe RT-nya perintah, kalau dewe-dewe ngidul, hadir orangnya. Bajunya warna apa? Hitam. Jadi partisipasi aktif. Ini Pak, usul ora ini gawanya brodoli bae. Usul nggak pernah makan ya orang kenal. Tapi kalau ada sesuatu tuh paling kritis gitu Pak. Ih, Cek ya Pak. tenggene kula wonten ingkang kados niku Pak. Teng mriki sih Pak. Pak ini wonten ingkang kados niku. Oh kadang, berarti bibitnya saking mriki tenggene kula.
Au ma'rufin yang kedua, ma'ruf itu setingkat lebih tinggi daripada khoir. Khoir itu baik, saya naruh gelas di sini, saya naruh botol ini di sini, ini khoir. Ini baik, tapi akan lebih baik. Namanya ma'ruf, saya taruh di tengah. Sebab apa? Saya tahu kalau taruh di sini nanti akan kesampat orang, bisa jatuh. Meskipun ini sudah di pada tempatnya, tapi kalau saya taruh di tengah ini lebih baik, tidak mudah disampar sama orang. Ini namanya ma'ruf. Jadi khoir atau tadi ma'ruf itu lebih setingkat lebih tinggi daripada khoir. Yang kapan nafasnya? Nah ini ma'ruf setingkat lebih tinggi daripada khoir. Mari masyarakat RT 6 kita jadikan sebagai wahana yang ma'ruf. Ma'ruf itu tahu Pak Bu, ma'ruf itu tahu artinya apa? Dohirun wa batinan, kapan dia harus partisipasi, kapan dia harus berangkat, kapan dia ada pengumuman, kapan dia harus bersatu, kapan harus sendiri-sendiri, kapan harus tidak boleh ngomong itu yang dilarang. Itu namanya ma'ruf, tahu bobotnya, kapan harus halal bihalal, gak boleh izin, nanti didenda 50.000. Cil, lebih baik aku izin selamanya Pak, bayar saya kuat. Ada yang begitu? Kalau suruh roda gak pada mau, aku lebih baik bayar dendanya semalam 50.000 selama sepanjang hidup. Waduh, ada yang begini Pak? Jangan kalau wonten Pak. Ya Allah, ini bukan soal 50.000, ini bukan soal 100.000, ini soal kemanusiaan. Tidak lihat agamanya, tidak lihat alirannya, tidak lihat unuk atau tidak lihat 8 atau 20 atau 36. Yang dilihat itu manusianya. Jadi kalau dia sakit kita tolong. Gara-gara beda RW, beda RT atau beda pilihan misalnya. Aku nggak milih Mas Duha, aku milihnya yang lain, yang bukan dapilku. Mari, au ma'rufin, kita tegakkan kema'rufan ini setingkat lebih tinggi daripada khoir. Yang terakhir, nah ini udah terakhir. Au islahim bainanas, yang ketiga adalah membuat perdamaian dengan para manusia. Kalau ada orang yang kemudian usulnya agak beda, silakan Pak, boleh usul apapun, jungkir balik silakan. Tetapi wajah dihum bila dihiasan, kita selesaikan dengan cara-cara yang baik. Boleh kita beda pendapat, boleh kita beda pilihan, apalagi beda pendapatan, boleh silahkan. Tetapi wajah dilhum bila dihiasan, kita selesaikan dengan cara-cara yang baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Siji ayu podo ngaji, loro ayu bekti marang wong tuwa, telu ayu derek dawuh guru, papat ayu golek ilmu manfaat. Sholli wa sallim صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Aku mau eman teman RT boten sembahyang. Eman teman RT boten sembahyang. Nabi Sulaiman Sugeng lampai sembahyang. Nabi Sulaiman Sugeng lampai sembahyang. Sholli wa sallim daiman Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man wahada wal ali wal ashabi
sembahyang, eman teman RW